Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aksan Aulia Saputra dari kelas 11 IPA 3. Di sini saya ingin menjelaskan materi sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Kata demokrasi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan. Dalam hal ini, demokrasi dimaknai sebagai pemerintah rakyat. Berdasarkan titik berat perhatiannya, demokrasi dibagi menjadi tiga: demokrasi formal, demokrasi material, demokrasi gabungan. Berdasarkan ideologi, demokrasi dibagi menjadi dua: demokrasi liberal dan demokrasi rakyat. Berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat, demokrasi dibagi menjadi dua: demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Prinsip demokrasi di Indonesia dibagi menjadi dua: demokrasi Pancasila mendasar pada paham kekeluargaan dan kegotong royongan. Yang kedua, paham demokrasi tercantum pada sila keempat Pancasila yang pada dasarnya dengan sila yang lain terkait erat antara satu sila dengan sila yang lain. Prinsip-prinsip demokrasi menurut Harry B. Mayo dalam buku Dasar-Dasar Ilmu Politik, yaitu menyelesaikan permasalahan dengan damai secara lembaga. Yang kedua, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Yang ketiga, menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur. Yang keempat, membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. Yang kelima, mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. Yang keenam, menjamin tegaknya keadaan. Menurut Alamudi dalam buku Ilmu Kewarganegaraan, yang pertama, kedaulatan rakyat. Yang kedua, kekuasaan mayoritas. Yang ketiga, hak-hak minoritas. Yang keempat, jaminan HAM. Yang kelima, pemilihan yang bebas dan jujur. Yang keenam, persamaan depan hukum. Yang ketujuh, proses hukum yang wajar. Demokrasi konstitusional memiliki 10 pilar menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Pilar yang pertama, demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Pilar yang kedua, demokrasi dengan kecerdasan. Pilar ketiga, demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Pilar keempat, demokrasi dengan rule of law. Pilar kelima, demokrasi dengan pemisah kekuasaan. Pilar keenam, demokrasi dengan hak asasi manusia. Pilar ketujuh, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Pilar ke-8, demokrasi dengan otonomi daerah. Pilar ke-9, demokrasi dengan kemakmuran. Pilar ke-10, demokrasi yang berkeadilan sosial. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia, aspek persamaan di muka umum. Yang pertama, hukum mengalami peranan dalam mengatur bagaimana hak dan kewajiban dari penguasa dan juga rakyatnya. Yang kedua, untuk menciptakan hukum yang baik harus ditunjang dengan adanya aparat penegak hukum yang tegas dan bijaksana. Partisipasi dalam pembuatan keputusan. Dalam negara yang menganut sistem politik demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Kebijakan yang dikeluarkan harus dapat mewakili berbagai keinginan masyarakat yang beragam. Distribusi secara adil. Semua warga berhak memperoleh berpendapat yang layak. Pemerintah wajib memberikan bantuan kepada fakir dan mereka yang berperan rendah. Kebebasan bertanggung jawab. Yang pertama, dalam sebuah negara yang demokratis terdapat 4 kebebasan beragam: kebebasan persamaan, kebebasan mengeluarkan pendapat, dan kebebasan berkumpul. Yang kedua, akan tetapi dalam pelaksanaannya, meski bertanggung jawab, aslinya kebebasan yang dimiliki oleh setiap warga negara tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang dikembangkan adalah kebebasan yang tidak terbatas, yaitu kebebasan yang dibatasi oleh aturan dan kebebasan yang dimiliki oleh orang lain.
Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.